Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah. Ini adalah isi dari buku yang kami susun, Al-I'rabul Mufid min Kitab An-Nahwi Al-Wadih. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kami memulai pada jilid pertama dalam kitab An-Nahwul Wadih. Kami susun dalam bentuk menulis al-jumlah al-mufidah sebagaimana kitab Nahwu Wadih menjelaskan apa itu al-jumlah mufidah. Kemudian kami tulis juga al-amsilah, qaidahnya. Kemudian setelah itu kami mengi'rab kosakata atau al-jumlah al-mufidah di bab al-jumlah al-mufidah. Ikhwani wa akhwati fillah, belajarlah bahasa Arab. Bagaimana kita belajar? Tentunya dengan memohon pertolongan kepada Allah SWT, kemudian dengan hal-hal yang telah kami sampaikan saat kami menjelaskan dalam cover buku ini. Yang pertama, al-jumlah al-mufidah. Tentunya bagi para pemula yang telah menguasai kosakata bahasa Arab, dan tentunya kosakata bahasa Arab itu sangat luas. Jika kita menguasai kosakata bahasa Arab 1000, masih ada 10.000. Jika masih menguasai kosakata bahasa Arab 100.000, masih ada 1 juta dan lebih. Maka teruslah belajar al-jumlah al-mufidah. Al-jumlah kalimat al-mufidah yang dipahami, dimengerti. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal dengan kata kalimat yang dipahami oleh orang yang kita ajak bicara. Jika kita berbicara, orang itu tidak paham, maka di dalam bahasa Arab itu bukan dinamakan al-jumlah al-mufidah. Kalimat yang kita sampaikan dan tidak dimengerti, maka bukan dinamakan al-jumlah al-mufidah. Demikianlah, jika kita belajar bahasa Arab tidak dapat tidak, khususnya nahwu, kita harus mengingat-ingat istilah-istilah. Al-jumlah itu adalah kalimat. Dan kata kalimat itu adalah kata bahasa Arab. Masuk dalam kata serapan bahasa Indonesia yang berarti diterjemahkan dalam kosakata kita bahasa Indonesia dengan arti kata. Namun kalau kami menyebut al-jumlah, itu berarti kalimat, yaitu satu kalimat yang tersusun dari beberapa kata. Kata bisa satu, maka al-jumlah itu adalah lebih daripada satu. Di sini tambah kata al-mufidah, artinya dipahami. Kita berbicara bahasa Indonesia, Budi pergi ke masjid. Budi belajar bahasa Arab. Orang yang mendengar ucapan kita akan paham bahwasanya kita membaca dengan struktur bahasa Indonesia yang benar. Demikian juga bahasa Arab. Tatkala kita mengatakan satu kata yang dipahami, misalnya di dalam nomor 1, al-bustanu jamilun, kebun itu jamilun, indah, maka kita paham. Orang yang berbicara itu mensifati, menerangkan bahwasanya ada kebun yang indah, kebun itu indah. Maka kalimat yang dipahami oleh pendengarnya dan dimengerti dinamakan atau diistilahkan yaitu dengan al-jumlah al-mufidah. Dalam definisinya di sini tertulis al-qaidatu, kaidahnya al-jumlatu al-mufidah adalah, di sini disebutkan oleh penulis, at-tarkibul ladzi yufidu faidatan tahmatan yusamma jumlatan mufidatan. At-tarkibu, susunan yang dipahami atau memberi
faedah sempurna dinamakan jumlah mufidah. Wa yusamma aidan kalaman, atau juga disebut dengan kalaman. Al jumlah al mufidah sama dengan kalam, ya, dalam istilah bahasa Arab. Jadi jika seorang ahli nahwu menyebut al jumlah mufidah, maka kita langsung arahkan pikiran kita bahwasanya kita akan mendengarkan atau akan membaca kalimat yang kita mengerti. Misalnya guru kita memerintahkan, buatlah sebuah kalimat atau sebuah jumlah mufidah. Dia mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab, ya. Maka kita langsung ingat bahwasanya jumlah mufidah itu kata yang dimengerti. Buatlah jumlah mufidah. Maka kita buat dengan nomor 1 ini, misalnya al-bustanu jamilun, kebun itu indah. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, nomor 6 ini, maka ini juga semuanya jumlah. Al-jumlah, al-jumlatu, al-mufidatu. Ikhwan wa akhwati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, di dalam belajar nahwu tidak dapat tidak, kita harus mengerti kosakatanya dahulu sebelum kita menjelaskan kedudukannya. Kosakatanya harus kita terjemahkan. Jadi Anda harus mengerti apa itu al-bustanu jamilun. Al-bustan apa? Jamilun apa? Kedua, asyamsu tali'atun, dan seterusnya. Maka di sini kami akan menerjemahkan. Asyamsu tali'atun. Nomor 2, matahari itu terbit. Asyamsu, matahari, tali'atun, terbit. Ketiga, syamma aliyun wardatan. Syamma, mencium, aliyun, ali, wardatan, bunga mawar. Nomor 4, qatafa Muhammadun zahratan. Qatafa, memetik, Muhammad, zahratan, zahra, bunga. Nomor 5, ya'ishu as-samaku fil ma'i. Saya sengaja membaca putus-putus, ya. Ya'ishu as-samaku. Boleh Anda membaca ya'ishu as-samaku. Untuk pemula hendaknya memutus-mutus, ya. Nanti akan disambung dengan mudah. Ya'ishu as-samaku fil ma'i. Ya'ishu yaitu hidup, as-samaku ikan, fi di al-ma'i air. Ikan itu hidup di air. Kemudian nomor 6, yakthuru an-nakhilu fi Misra. Yakthuru, banyak, an-nakhilu, pohon kurma, fi di Misra, Mesir. Ini terjemahan dari nomor 1 dan nomor 6. Nah, setelah Anda menguasai terjemahannya, baru menginjak Anda membaca kaidah-kaidahnya. Tentunya diterjemahkan dengan bahasa Indonesia atau diterangkan oleh Ustadz secara langsung. Seperti saya tadi menerangkan, al-jumlatu al-mufidah itu apa? Yaitu kita gambarkan dalam bahasa Indonesia, yaitu kata yang dimengerti oleh pendengarnya. Dalam istilah bahasa Arab, namanya al-jumlatu al-mufidatu. Maka jika Anda diperintahkan untuk buatlah kata-kata yang dimengerti oleh kami, maka dalam bahasa Arabnya, buatlah kalimat yang dalam bentuk jumlah al-mufidah. Buatlah al-jumlah al-mufidah. Maka Anda membuat misalnya, matahari itu terbit. Ali mencium bunga mawar. Dimengerti. Jika Anda mengatakan matahari, maka pendengarnya juga akan bingung. Menanti-nanti, matahari, ya matahari kenapa? Gerhana bulan tertutupi misalnya. Tidak jelas, matahari gitu saja. Tidak dimengerti. Maka ini dinamakan dalam istilah bahasa Arab al-jumlah, bukan jumlah, al-jumlah al-mufidah. Dalam bahasa Indonesia kita artikan bukan kalimat yang sempurna, tidak dimengerti. Nah, di sini Anda lihat al-qaidah, kaidah yang nomor 2,
Al-jumlatu al-mufidatu qad tatarakkabu min kalimatain. Al-jumlah al-mufidah, kalimat yang sempurna itu, qad, terkadang, tatarakkabu, tersusun, min, dari kalimatain, dari dua kata. Dua kata. Misalnya nomor satu, al-bustanu jamilun. Al-bustanu kata pertama, jamilun kata kedua. Waqad tatarakkabu min aktsara. Waqad dan qad terkadang tatarakkabu, tersusun, min aktsara, lebih, min aktsar, dari lebih, maksudnya lebih daripada dua kosakata. Misalnya nomor 3, syamma aliyun wardatan. Ali satu, syamma mencium, wardatan bunga mawar, tiga kosakata. Jadi yang paling kecil tersusun dari dua kata. Kalimat dalam bahasa dimengerti bisa yang paling kecil terdiri dari dua kosakata. Baru dimengerti. Jika Anda menyebut matahari, satu kosakata saja, tidak akan dimengerti. Kemudian, wa kullu kalimatin fiha tu'addu juz'an minha. Dan masing-masing kata di dalam al-jumlah mufidah, dalam kalimat yang sempurna tersebut, dianggap bagian daripada jumlah mufidah. Jadi misalnya kita bilang al-bustanu jamilun. Al-bustan itu adalah satu rangkaian dengan jamilun. Baru dinamakan al-jumlah al-mufidah. Ini yang kita pahami dari kaedah atau dua kaedah di dalam bab al-jumlah al-mufidah dalam kitab Al-I'rabul Mufid min Kitabin Nahwi Al-Wadih. Ikhwan Fidin, di dalam bahasa Arab kita mengenal kata kerja, kita mengenal huruf, dan kita mengenal bukan kata kerja. Misalnya Anda bilang kebun. Kebun bukanlah bekerja, berbuat, bertindak, benda. Jamilun demikian juga, indah. Kalau Anda mengatakan syamma aliyun wardatan, mencium, itu adalah kata kerja, mencium, bertindak. Di dalam bahasa Arab ada 3 bentuk sebuah kalimat sempurna atau al-jumlah al-mufidah. Nanti kita akan belajar apa saja yang terkandung di dalam al-jumlah al-mufidah. Al-bustan kita yaitu katakan sebagai bukan kata kerja, sama kata kerja. Lalu mana yang huruf? Terdapat di nomor berapa? Kita lihat di nomor 5 dan 6. Anda lihat kata-kata fi atau fi di situ, maka itulah huruf. Maka dalam bahasa Arab terdiri dari kata kerja, huruf, dan selain kata kerja dan huruf. Bahasa Indonesia misalnya kita bilang, Ali pergi ke masjid. Ali bukan kata kerja, nama orang. Pergi, bekerja. Kata kerja ini maksudnya sesuatu kata yang bertindak, berbuat, ya. Pergi, melakukan gerakan, bertindak. Ke, maka ke seperti fi, huruf. Masjid bukan huruf dan juga bukan pula kata kerja. Maka ada 3 bentuk di dalam kalimat ya'ishu as-samaku fil ma'i. Jika Anda ditanya nomor 1, ada berapa bentuk di situ? Ternyata kita dapati hanya 1 bentuk. Al-bustan sama jamilun sama, yaitu bukan kata kerja dan bukan pula huruf. Syamma aliyun atau asyamsu taliatun sama dengan nomor 1. Nomor 3, syamma aliyun wardatan. Ada berapa bentuk? Ada 2 bentuk. Syamma mencium kata kerja, aliyun dan wardatan dia bukan kata kerja atau bukan huruf. Qatafa Muhammadun zahratan. Memetik, qatafa memetik. Tentunya adalah kata kerja, bertindak. Muhammad dan Zahra bukan huruf dan bukan kata kerja.
Maka ada dua bentuk. Jadi kita bisa mengidentifikasi dalam satu kalimat yang dimengerti atau al-jumlah mufidah, mana itu kata kerja dari artinya, mana itu bukan kata kerja, atau mana yang huruf. Kalau huruf bisa kita lihat di dalam tulisannya, misalnya fi, di, ke, ya. Ini adalah huruf. Ikhwan Fidin, dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan kata kerja juga, ya, pergi, bekerja, kemudian bermain, ya, berbuat, bertindak. Nah, ini yang dinamakan dengan kata kerja. Huruf juga demikian. Ada ke, ada di. Ini dinamakan juga demikian. Demikian juga dalam bahasa Arab. Ada kata kerja dan ada huruf. Dalam bahasa Indonesia kita mengenal dengan nama manusia. Misalnya Muhammad pergi ke masjid. Muhammad, kata manusia. Nah, dalam bahasa Arab bukan dikategorikan sebagai kata kerja, bukan juga di huruf, namun mendapatkan istilah sebagai ismun atau isim. Dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi bahasan ini dengan menjelaskan sedikit demi sedikit, dan hanya Allah yang kita minta pertolongan, dan kita ucapkan terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah SWT mengampuni kita semuanya, menjadikan kita sebagai penghuni surga Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.